hal-hal yang menyakitkan. Jadi sifat dengki itu dari sifat iblis, itu kekal sampai hari kiamat. Jadi kalau punya sifat iri dengki itu, ya kita harus hapus dengan dzikir Allah, dirubah menjadi rahmat. Ini hal-hal yang menyakitkan. Senantiasa didengkikan di atas sesuatu kenikmatan. Sesungguhnya yang peroleh kesempurnaan ialah orang-orang yang didengkikan. Jadi orang yang sempurna ini banyak musuhnya, yaitu orang yang dengki, yang hasud, yang fitnah, yang ini. Itu orang yang sempurna. Bahkan tidak tahu. Orang-orang yang fana, orang sudah lezat ibadatnya kepada Allah Ta'ala, dia tidak mengetahui apakah orang itu mencintai, menghormati, mengagungkan, atau orang itu membencinya kepadanya. Dia tidak tahu, karena sudah asik sama Tuhannya. Jadi dihormati, diagungkan, gak merasa, dibenci, diiri, gak merasa, terserah sakarepmu. Paham? Dia asik dengan Rabbul Alamin. Kegembiraan musuh-musuhmu dengan kesedihan engkau, dan kedengkian engkau itu lebih besar daripada kegembiraannya dengan nikmatnya. Jikalau ia mengetahui akan terbebasnya dari kepedihan, dengki, dan azabnya, niscaya yang demikian itu adalah bencana yang paling besar dan malapetaka bagi orang pendengki. Tidaklah engkau tentang kesedihan dengki yang selalu engkau alami selain bagaimana yang diinginkan oleh musuh-musuh. Jadi senang kalau musuh mengganggu, jatuh itu senang. Tapi tidak pernah tercapai maksudnya orang-orang yang dengki itu. Jadi kalau engkau mengetahui bahwa engkau itu musuh dirimu sendiri dan teman-teman musuh-musuhmu. Jadi musuhmu sudah dirimu, ya teman kolegamu juga musuh-musuh. Kalau kamu mendapatkan kebaikan, yang iri, yang ini iri. Manakala ia melihat engkau tidak memperoleh, pertama sama-sama menuntut ilmu, dia sama-sama ngaji, nggak paham ilmu, iri yang lain. Sama-sama ngaji tapi goblok. Kenapa dia bisa, saya enggak? Iri, ilmu iri. Kemudian tentang warak, hati-hati, orang itu bisa hati-hati kalau saya tidak. Kemudian dapat kemegahan, berhasil dia, iri. Dapat tambah harta, iri. Sama-sama orang ngaji. Penyakit. Ini yang tertentu untuk musuh kamu. Niscaya bagi engkau, niscaya iblis itu takut kalau engkau tidak memiliki yang demikian itu, sifat-sifat dengki. Jadi membuat iblis takut gampang, ikhlas, tumpuk. Iblis itu bungkuk kalau orang ikhlas.
maka berusahalah untuk membentuk kebaikan-kebaikan dalam agama, dunia dan akhirat, agar berserikat di dalamnya. Karena ada seorang Arab dusun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, adakah orang yang menyintai kaumnya dan ia tiada berhubungan dengan mereka?" Maka Nabi SAW menjawab, "Al-mar'u man ahabba." Manusia itu bersama orang yang dicintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Jadi kalau kita cinta sama orang alim ya sama, nanti akan kumpul di surga. Cinta sama bajingan, cinta, ya, cinta sama orang korupsi ya mati sama korupsinya. Maka cinta kepada orang-orang yang soleh itu niscaya kumpul bersamanya di surga. Man al-mar'u ma'a man ahabba. Nah ini salah satu, maka satu riwayat saya tambahkan, di mana seseorang itu sampai mencintai lebih dari dirinya, itu kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Kecintaannya manusia, seluruh alam, bahkan binatang onta sekalipun yang tidak punya akal, sampai meneteskan merindukan Nabi Muhammad SAW. Tidak punya akal. Begitu pula pohon dipanggil dengan Rasulullah SAW, keluar pohon itu bersama akar-akarnya, berjalan, kemudian tunduk, membungkukkan badan menghormati Rasulullah SAW. Ini meletakkan seluruh jiwa raganya, badannya, dirinya mutlak untuk Allah. Tidak mikirkan anaknya, istrinya, cucunya, usahanya, tidak. Tapi Nabi SAW mikirkan bagaimana setiap yang dilihat umat itu jangan sampai masuk neraka. Ini. Kalau kita mikir sendiri, neraka atau surga saya ini. Tapi Nabi SAW tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan orang lain jangan sampai masuk neraka. Ini sesuatu sejarah. Kalau sudah melepaskan dirinya mutlak untuk Allah, perbaikan dengan Allah, perbaikan akhiratnya, niscaya dia termasuk orang-orang yang akan dicintai seluruh alam. Bahkan ikan yang di laut mendoakannya, burung-burung mendoakannya. Kalau selalu orang bermunajat kepada Allah, bertawajuh kepada Allah, seluruh manusia makhluknya, bahkan hewan pun akan mencintainya. Dan setiap hewan yang tidak punya akal mengucapkan salam kepadanya. Diperintah Allah untuk mengaguminya. Di satu peristiwa, ya, sampai pohon itu menangis. Pohon nangis melihat Rasulullah SAW. Banyak riwayat-riwayat diterangkan di kitab-kitab, bahkan dari serial Imam Basri radhiyallahu anhu, ya, tabi'in, pertama kali tabi'in yang ikuti sahabat serial Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu. Mengisahkan dalam Sahih Bukhari bahwa setiap hari Nabi kita Muhammad SAW sebelum dijadikan ini Al-Munawwarah Madinah itu menjadi masjid,
itu dulu tanaman, semua pohon kurma. Jadi belum ada masjid. Di situ Nabi kita Muhammad SAW selalu berkhutbah di antara pohon-pohon itu bersandar. Kumpul sahabat Amirul Mukminin mendengarkan khutbah beliau, dakwah beliau sambil sandar di pohon kurma. Pada satu saat para sahabat yang lain melihat sedemikian adanya, kasihan Rasulullah SAW kok bersandar di pohon kurma. Akhirnya dari bagian pohon kurma itu dipotong, dijadikan tiang-tiang daripada mihrab. Jadi kayak sekarang podium. Nah, dibikin cagaknya kemudian ini. Dari pohon itu tidak jauh dari Rasulullah SAW buatkan mimbar. Ini kejadian, dan riwayat ini sampai dinukil sama Sayyidina Hasan Basri. Jadi riwayat yang besar. Bagaimana manusia yang punya kecintaan kepada Rasulullah SAW, bagaimana dia surut dengan Rasulullah, bagaimana dia itu mengurangi dari Rasulullah, bagaimana dia itu makin berkurang dengan Rasulullah, bahkan berani meninggalkan maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak malu sama pohon, tidak malu dengan pohon kurma, tidak malu dengan dirinya, tidak malu dengan Allah dan Rasul. Begitu saat di atas mimbar, hanya berapa meter dari tempat pohon yang dipotong, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mengucapkan salam, mendengar ada suara tangisan yang menyayat, yang sangat keras. Tangisan itu bahkan sampai meretakkan dinding-dinding rumah tetangga daripada orang dekat pohon itu. Mendengar suara yang keras itu, siapa yang menangis? Didatangi sama Rasulullah SAW. Siapakah yang nangis? Ternyata itu pohon kurma yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW 2 meter, bukan 200 meter, 2 meter dihindari oleh Rasulullah. Menangis pohon kurma itu. Bagaimana kalau kita meninggalkan pengajian maulid Nabi Muhammad SAW? Ini 2 meter pohon menangis, pohon kurma. Kenapa menangis? Karena engkau telah meninggalkan aku ya Rasulullah. Padahal mendengar khutbah Rasulullah hanya pindah di mimbar. Maka akhirnya Rasulullah SAW memegang itu batang pokok daripada kurma yang telah dipotong tadi, sambil berkata kepada pohon kurma, hai pohon kurma, kenapa kau sedih? Kenapa kau menangis? Karena kau telah meninggalkan aku, kata pohon kurma. Apakah kamu akan aku kembalikan batang pohon ini di dunia? Yang dulu dibuat mimbar 2 meter ini akan aku masukkan lagi di batang itu, dan aku minta kepada Rabbul Alamin agar berbuah lebih bagus, lebih banyak lagi untuk manfaat kamu. Tidak Rasulullah. Atau kau menginginkan, maukah engkau akan ditanamkan kelak di surga, akan kami tempatkan di surga, akan dimakan oleh para nabi-nabi dan dimakan para wali-wali, para orang yang masuk surga di dalamnya. Mereda tangisan daripada pohon kurma tadi, pelan-pelan suaranya, pelan-pelan, akhirnya hilang. Kerinduannya, baiknya sama Nabi Muhammad SAW, kecintaannya kepada Nabi, sampai pohon kurma ini menangis dan meretakkan. Ini dinukilkan oleh Sayyidina Hasan Basri.
Maka akhirnya dengan mufakat dari para sahabat, itu mimbar akhirnya ditempatkan di pokok dari tiang pohon kurma, letaknya di atas pohon kurma yang ditebang itu, dan diletakkan sampai sekarang di mihrab Nabi kita Muhammad SAW di kota Madinah. Itu asalnya batang pohon pohon kurma. Jadi ada di pokoknya, jongkolnya itu ada di tengah daripada mimbar Nabi kita Muhammad SAW. Setiap malam bahkan merindukan Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak ingin jauh dari Rasulullah, tidak ingin jauh dari pandangan Rasulullah, tidak ingin tidak dilihat oleh Rasulullah. Bagaimana kita yang sekarang menjadi manusia yang punya akal tidak merindukan Nabi kita Muhammad SAW? Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya sejarah untuk menghilangkan kedengkian, berarti menambahkan kerinduan kita kepada Allah dan Rasul, dan menambahkan kecintaan kita kepada Rasul. Bagaimana malunya kita pohon kurma saja sampai menangis ditinggalkan 2 meter oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita ditinggalkan pada hari kiamat, ditinggalkan di dunia sampai di akhirat? Naudzubillah, celaka manusia yang